Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sebelumnya kepada teman-teman semuanya yang telah menempatkan waktunya dan juga ikut berpartisipasi dalam layanan konseling kelompok pada kali ini. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Ripan Kurniawan dari program studi bimbingan dan konseling kelas BK 4B. Nah, di sini saya akan melakukan layanan konseling kelompok. Nah, maka dari itu sebelum memulai pelaksanaan pada layanan konseling kelompok ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya di sini ada yang pernah melakukan konseling kelompok? Ada yang pernah? Coba boleh acungkan tangannya yang pernah? Belum. Berarti belum pernah sama sekali ya mengikuti konseling kelompok. Nah, ada yang tahu gak apa itu konseling kelompok? Gak tahu kan? Gak tahu. Belum Belum tahu ya. tahu. Nah, jadi konseling kelompok itu proses bantuan oleh konselor dan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memecahkan suatu masalah. Nah, dengan permasalahan tersebut itu memecahkannya dengan kelompok. Contohnya, jadi nanti teman-teman semuanya akan menyampaikan masalahnya masing-masing. Nah, setelah menyampaikan masalahnya masing-masing, kita identifikasi. Setelah kita identifikasi, nanti masalah ini kita selesaikan dan harus selesaikan. Dan saya juga sebagai konselor yang akan memberikan kesempatan kepada teman-teman semuanya untuk memberikan solusi kepada kliennya. Paham ya? Seperti itu. Adapun tujuan dari konseling kelompok ini yaitu kalian bisa merasakan atau mendengarkan bagaimana sudut pandang orang lain yang sedang mengalami permasalahan di dalam dirinya. Seperti itu. Nah, kemudian bisa melatih juga wawasan kalian tentang sesuatu komunikasi antar perorangan atau pribadi, dan yang terakhir tentunya bisa membereskan permasalahan atau mencari solusi. Nah, alangkah baiknya nih kita perkenalan biar lebih kenal lagi. Nah, dalam perkenalannya itu biar lebih bisa mendekatkan kepada diri teman-teman itu dengan cara kita menggunakan satu ballpoint. Dengan menggunakan satu ballpoint kita contohkan nih, sama saya sendiri contohkan ya. Nah, lemparkan 3 kali pulpen atau ballpoint dan sebutkan namanya. Contoh, namaku Ripan, namaku Ripan, namaku Ripan. Nah, terus jangan jatuh ya. Setelah seperti itu nanti boleh dilempar kepada siapapun itu. Nah, kita contohkan kepada si A. Nah, nanti A ini menyebutkan terima kasih Ripan gitu. Baru dilanjutkan kembali seperti yang tadi saya lakukan. Boleh dicoba? Paham ya? Paham. Coba sini. Namaku Arif, namaku Arif, namaku Arif. Giliranmu. Terima kasih Arif. Namaku Didan, namaku Didan, namaku Didan, namaku Didan. Terima kasih Didan. Namaku Firman, namaku Firman, namaku Firman. Terima kasih Firman. Namaku Lutfi, namaku Lutfi, namaku Lutfi. Nah, baik, terima kasih ya. Seperti itu. Nah, coba Lutfi, ini siapa namanya? Didan. Didan. Firman, ini siapa namanya? Didan. Firman, ini siapa namanya? Arif. Arif. Arif, itu siapa namanya? Firman. Firman. Kalau itu? Lutfi. Lutfi. Nah, berarti semuanya sudah mengenal ya. Gitu. Nah, kita lanjut aja nih. Nah, di sini pun teman-teman harus tahu asas kelompok. Jadi di sini tuh ada asas kelompoknya. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, yang dimana asas kerahasiaan ini ya bersifat rahasia. Jadi teman-teman itu tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Tuh ya. Jadi bersifat rahasia. Nah, yang kedua juga ada kesukarelaan dan keterbukaan. Nah, apakah teman-teman di sini sukarela dan siap untuk saling keterbukaan? Siap. Siap ya. Nah, terus di sini juga yang terakhir ada sumpah konseling. Ada sumpah konseling. Nah, dalam sumpah konseling ini teman-teman bisa ikuti ya apa yang saya ucapkan. Siap? Siap. Ya. Saya bersumpah
Saya bersumpah akan menjaga kerahasiaan apapun akan menjaga kerahasiaan apapun yang diceritakan pada teman-teman semuanya di sini, yang diceritakan pada teman-teman saya di sini tidak akan saya bahas di luar ruangan ini. tidak akan saya bahas di luar ruangan ini. Kapanpun dimanapun Kapanpun dimanapun akan menjaga asas kerahasiaan ini. akan menjaga kerahasiaan ini. Sebelum ada yang ditanyakan dalam konseling kelompok ini, sebelumnya ada yang ditanyakan nggak Tidak. mengenai konseling kelompok? Tidak. Tidak ada ya. Nah tadi itu asas-asas yang harus kita tanamkan dalam diri kita, betul ya. Nah bersifat rahasia, terus kepada terbuka, dan tadi juga ada sumpah konseling yang sudah teman-teman ikuti, seperti itu. Nah sekarang boleh ya teman-teman untuk memaparkan masalah apa yang ingin diselesaikan pada kali ini. Nah boleh ya kita mulai dari Arif, masalah apa boleh dipaparkan? Untuk masalah saya kan, jadi saya mengikuti konseling kali ini tuh, jadi saya tuh masih bingung gitu. Lulus dari sini tuh saya mau jadi apa gitu, ya mau jadi apa gitu kan. Karena kan banyak itu di luar sana, ada juga yang pengangguran kayak gitu, yang sulit gitu kan. Soalnya kan untuk manusianya sedikit, bukan maksudnya sedikit, jadi lapangan pekerjaannya sedikit, manusianya banyak gitu. Nah kayak gitu kan. Jadi Arif ini kebingungan nanti jadi apa ketika lulus dari sini atau lulus dari perkuliahan ini. Ya. Nah itu dari Arif ya. Nah sekarang boleh dari Lutfi. mungkin permasalahan saya itu lebih ke kurang cocok dalam pekerjaan saat ini, dimana saya sudah 3 kali ganti pekerjaan karena tidak cocok dengan passion saya mungkin ya. Saya juga lagi menempatkan di mana pekerjaan yang cocok bagi saya dan lingkungannya juga cocok buat saya gitu semuanya, bukan hanya nyaman dalam kerja juga, tapi lingkungan kerjanya juga enggak toksik gitu buat bagi saya. Nah saya bingung gitu pekerjaannya yang saya butuhkan itu kayak gimana gitu. Nah itu Jadi pada intinya masalah pada kecocokan pekerjaannya di mana dalam lingkungan tersebut pun yang bisa membantu kita lebih berkembang, dalam artian tidak ada toksik atau apa yang menjatuhkan kita, betul ya. Nah sekarang mulai dari Firman. Nah, kalau untuk saya sendiri, saya masih bingung kan ini merancang karir untuk masa depan gitu kan. Saya tuh masih belum kepikiran gitu untuk kayak harus gimana gitu merancangnya untuk masa depan. Gitu sih dari saya. Dalam perencanaan masa depan berarti ya. Nah sekarang boleh terakhir dari Didan. Mungkin permasalahan saya dari belajar kali ini, soalnya kan sekarang belajarnya kan offline, jadi belajarnya online kan, jadi minat dalam belajar saya menurun kan. Minat dalam belajar menurun, berarti kurang keminatan dalam belajar ya. Ya. Karena situasinya online belajarnya atau daring dalam jaringan. Nah di sini kita selesaikan masalahnya bareng-bareng. Nah dimulai dari masalah Arif. Nah tadi masalah Arif itu nanti mau kerja jadi apa setelah lulusan dari sini. Nah boleh nih dari teman-teman semuanya buat memberikan saran atau solusi buat masalah dari Arif ini. Boleh dimulai dari siapa saja boleh. Boleh memberikan saran. Kalau dari saya ya kan, menurut saya kan akan kan lulusan ini ya S1 pendidikan kan ya, menurut saya nyoba aja gitu jadi honorer guru gitu di SMP atau di SMA, ambil honorer aja dulu gitu kan, atau apa buka usaha apa gitu. Menurut saya mah cukup begitu saja. Nah itu pemasukan atau saran dari Kang Arif ya. Kang Firman. Nah sekarang boleh nih dari Didan atau Lutfi duluan. Mungkin dari saya kan dari permasalahan untuk pekerjaan nanti ke depannya mungkin cari kayak usaha kayak barusan, terus nambah kayak ini lagi kan, kayak minat bakat kan di sini banyak kan atlet-atlet gitu, jadi ikutan lah jadi atlet arung jeram kan gitu kan, soalnya kelihatan dari perawakannya bisa lah jadi atlet gitu kan.
Nah, boleh yang terakhir dari Lutfi. Mungkin dari saya ya, untuk saya itu lebih ke kita mencari passion dulu ya dalam pekerjaan yang kita sukai, karena kalau kita bekerja karena keterpaksaan mungkin tidak akan nyaman juga ya dalam bekerja. Mungkin kita harus kecocokan dalam diri kita, apakah kita suka dalam pekerjaan ini. Nah, untuk itu kita bisa bekerja dalam bidang itu. Nah, untuk tadi kata Firman juga bisa menjadi guru honorer. Nah, guru honorer bisa juga diimbangi dengan usaha. Nah, guru honorer itu kan enggak setiap hari itu berada di sekolah gitu. Nah, bisa dengan pekerjaan sampingan sebagai usaha juga. Nah, bisa disatukan juga gitu. Mungkin itu bagi saya ya. Nah, itu pemasukan daripada teman-teman dari Lutfi, dari Didan, dan juga Firman. Nah, sekarang gimana respon dari Kang Arif? Dari teman-temannya terima kasih saya ucapkan. Oke, menurut saya bagus sekali ya dari teman-teman sarannya. Oke, nanti akan saya coba gitu ya. Saya akan pikirkan kembali gitu, seperti itu kan. Ya, seperti itu ya. Nah, boleh saya menyimpulkan kembali ya. Nah, tadi kan dari masukan Kang Firman, karena Kang Arif ini dalam jenjang pendidikannya S1 kependidikan atau bimbingan konseling ya. Nah, jadi Kang Arif boleh mencoba ke pekerjaan di sekolah, jadi guru honorer ke SMP, SMA, atau ditambah juga tadi kayak Lutfi ada di seling-selingan waktu selain dari pekerjaan guru itu, kita ditambah dengan usaha atau mencoba pekerjaan lain, pekerjaan sampingan, biar kita bisa menemukan passionnya gitu. Nah, kalau dari Kang Didan, selain itu menambahkan Kang Arif ini ada potensi atau kemampuan dari arung jeram, jadi boleh untuk mencoba lebih mendalami lagi pada atlet gitu. Nah, itu dari teman-teman semuanya, boleh bisa dipahami ya Arif? Bisa. Nah, sekarang lanjut ke permasalahannya Lutfi. Nah, tadi permasalahannya Lutfi itu masih bimbang atau belum bulat dalam kecocokan pekerjaan gitu. Nah, sekarang nih boleh teman-teman semuanya, Arif, Didan, begitupun Firman, boleh untuk memberikan saran masukan untuk masalahan tersebut biar terselesaikan. Boleh semua dimulai dari siapa? Oke, saran dari saya ya untuk Lutfi. Jadi Lutfi kan pindah-pindah pekerjaan ya. Ya. Jadi yang pertama ya yang harus dilakukan itu cari dulu penyebabnya apa gitu, yang membuat Lutfi itu pindah pekerjaan gitu. Nah, nanti kan solusinya akan ada gitu. Nah, bisa jadi kan Lutfi bahwa di pekerjaan tersebut jiwa Lutfi itu tidak ada. Nah, jadi carilah pekerjaan yang jiwa Lutfi itu ada di dalamnya gitu ya. Seperti kalau kita senang hobi apa, pasti kita akan lebih fokus ke sana gitu. Nah, kayak gitu. Nah, boleh dari Didan memberikan saran. Mungkin apa yang diucapkan Kang Sekan itu ada benarnya juga. Dari mungkin ada tambahan, mungkin dari hati Kang Lutfi dalam pekerjaan itu semuanya pasti ada keluh kesahnya juga, tidak hanya yang dirasakan tuh yang hanya kerasnya juga, pasti ada kenyamanan juga. Cobalah untuk beberapa bertahanlah atau gimana biar Kang Lutfi itu nyaman dalam pekerjaan tersebut gitu. Nah, dari Firman. Kalau menurut saya ya cukup dalami saja lah gitu, dalami saja dulu pekerjaannya. Kalau emang sih wajar kalau di pekerjaan itu kan susah nyaman gitu kan, karena kan orang-orangnya baru jadi susah. Jadi coba aja dulu, bertahan dulu gitu beberapa bulan gitu, jangan di setiap 1 bulan atau 3 minggu gitu udah nyerah. Jadi cobalah bertahan dulu beberapa bulan gitu, menyesuaikan lah dengan orang lain gitu. Misalkan. Nah, sekarang gimana tanggapan respon dari Lutfi? Mungkin saya juga sangat terbantu ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah memberikan pendapat atas solusinya. Saya sangat terbantu dengan pendapat dan solusinya. Nah, mungkin saya untuk kedepannya setelah sesi konseling hari ini, mungkin saya akan menerapkan pendapat atau solusi dari teman-teman mungkin ya.
baik ya sama-sama. Nah seperti Lutfi ya tadi kan kata Kang Arif, bisa ditelik dulu penyebabnya apa, kenapa menjadi tidak cocok di passion ini atau enggak betah dalam lingkungan tersebut. Nah begitu pun tadi kata Kang Firman untuk beradaptasi pada lingkungan tersebut biar lebih lama lagi dan lebih dipendalami lagi gitu. Makanya itu insya Allah akan bisa membantu pada Lutfi. Nah sekarang lanjut boleh ya Lutfi, cukup ke permasalahannya Firman ya. Nah tadi dari Firman itu masalahnya dalam rancangan karir masa depannya seperti itu, mau kayak gimana. Nah boleh nih dari teman-teman untuk memberikan sarannya ya, dimulai dari siapa? Mungkin dari saya ya. Iya. Dalam bingung untuk merencanakan karir untuk kedepannya, mungkin kita bisa mengelis atau bikin list aja buat kedepannya mau gimana. Jadi buat daftar juga gitu kan, kita bisa teratur dalam menata karir dan keseharian gitu. Nah gimana cara kita memanajemen diri kita, nah dengan list itu jadi kita terdata rapi gitu aktivitasnya. Mungkin gitu dari saya. Nah itu dari Lutfi ya. Sekarang dari Arif boleh memberikan saran. Saran dari saya kan, jadi Firman itu buat seperti apa ya, tabel periodik ya segitiga bentuknya. Nah nanti di situ kan itu ada di tanggal pertama ya, tanggal pertama kan ada jenjang perkuliahan. Nah tanggal kedua masuk lagi nanti mau jadi apa gitu, jadi disusun dari sekarang gitu. Misalkan kan Firman itu pendidikan ya, nah berarti otomatis mau kemana nih jalannya, mau ke sekolah ataupun mau kemana, maupun ke dinas mau kemana kan itu masih bisa rancang dari sekarang gitu. Jadi sesuaikan, oh kalau saya sih passionnya di sini nih, berarti saya cocoknya suka di sini, saya suka mengajar ataupun saya sukanya ke masyarakat kayak gitu. Susun gitu dari sekarang, 1 tahun ke depan mau apa, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan gitu. Nah, sekarang boleh dari Didan. Mungkin semuanya udah dijawab ya sama teman-teman yang pendapatnya sudah bagus-bagus. Tambah sedikit ya, mulailah dari rancangan dari sekarang, jadi buat plannya sekarang gitu, buat kedepannya tidak ada kata ini mah gara-gara ini gini nih. Harusnya dari kata pengaripan, kata kamu lebih juga harus manajemen harus dijalani, jadi rancanglah dari sekarang gitu. Mungkin di situ dari saya. Nah gitu ya, itu saran-saran daripada teman-teman semuanya. Sekarang gimana respon dari tanggapan Kang Firman? Saya sih cukup terbantu ya. Jadi terbayangkan sekarang, jadi terbayangkan buat saya. Nah jadi ada bayangan lah untuk dirancang nanti kedepannya harus gimana. Terbantu sih ini. Terbantu ya. Nah Terima jadi kasih. sama-sama ya. Nah jadi itu dari teman-teman masukan semuanya, bisa ngelis, memanage gitu dengan sebanyak mungkin. Terus ada juga dari Kang Arif, kita mau ngapain 1 tahun 2 tahun ke depan setelah masuk atau lulus ke jenjang di perkuliahan. Dan tadi tambahan dari Kang Didan pun rancang dari sekarang, jangan nunggu ketika udah lulus kuliah baru kita ngerancang, itu kan terlambat gitu. Sedangkan waktu kan kita nggak bisa diulang, jadi lebih baik secepat mungkin merancang karir untuk masa depan gitu. Nah sekarang lanjut ke Didan ya. Nah tadi dari persoalan Didan itu menjadi turunnya minat dalam belajar karena sikonnya itu online atau daring. Nah boleh nih teman-teman memberikan masukan atau saran buat Didan. Dari saya dulu ya. Oh iya boleh. Menurut saya kan sekarang lagi ini ya, lagi musim pandemi gini ya, Iya. Covid ya. Soalnya kan saya juga ngalami gitu, kuliah online gitu. Menurut saya sih cukup di bawah happy aja kan itu, kuliah atau sekolahnya gitu, sekolah daringnya. Kan semua orang juga pasti ngalamin lah kalau lagi gini mah, kuliah gini mah ngalamin gitu daring gimana rasanya. Jadi menurut saya mah bawa happy aja gitu, jangan kepikiran wah susah ini mah banyak tugas kayak gitu, jalani pokoknya mah gitu. Nah itu masukan dari Kang Firman. Sekarang boleh yang lain, Arif atau Lutfi duluan. Dari saya benar yang dikatakan Firman, jadi
jangan kita lihat apa dampaknya gitu, tapi kita juga harus lihat positifnya apa gitu. Kita jangan lihat negatifnya aja kan. Positifnya kita kan bisa terhindar gitu kan dari wabah ini kan, COVID kan sedang melanda dunia kan, seperti itu. Juga kita juga bisa lebih dekat dengan keluarga gitu. Nah, belajar dari rumah kan lebih enak gitu. Misalkan ya anak SMP bisa kan menanyakan ke orang tuanya gitu kan kalau ada apa-apa tugas kayak gitu kan. Ataupun Kang Didan ini bingung di rumah itu masalah belajar, jadi buat senyaman mungkin. Bisa jadi kan Kang Didan ini bisa apa ya, perkuliahannya tuh bergabung gitu dengan yang lainnya. Oh mau di rumah siapa nih, nah mau di rumah siapa, nah kayak gitu. Jadi biar suasana offline-nya tuh ada gitu. Nah itu masukan dari Kang Arif. Sekarang boleh dari Kang Lutfi. Mungkin jawaban saya atau pendapat saya itu sudah terwakilkan oleh teman-teman semua. Misalnya tidak banyak yang saya sampaikan, cuman untuk kedepannya lebih itu aja, mungkin lebih semangat untuk menjalani Hidup. itu ya, sehari-hari belajarnya gitu. Sebenarnya itu juga untuk kebaikan diri sendiri juga gitu. Nah itu masukan saran daripada teman-teman semuanya. Sekarang nih gimana respon tanggapan dari Kang Didan? Terima kasih atas pernyataannya tersebut, saya terima juga. Ya sih, saya mengalami tersebut. Saya terima kasih buat teman-temannya yang sudah memberikan saran terhadap saya. Ya, Nah jadi seperti itu ya Didan. Apa tadi dari teman-teman itu jalani hidup, enjoy gitu. Jadi jangan bawa pikiran, tapi jalani saja gitu. Nah terus tambahannya pun ada dari teman Kang Arif, itu kita bisa mengambil hikmahnya, ngambil positifnya, tidak hanya mengambil atau dilihat dari sudut pandang dampaknya atau negatifnya. Dan begitupun dari Lutfi, tadi itu apa dinikmati ya, apa semangat. Nah dari Lutfi harus semangat gitu, karena itu juga kebaikannya bukan buat orang lain gitu, tapi buat diri Didan sendiri. Jadi biar Didan juga harus apa ya, love, self love gitu ya. Jadi harus mencintai diri sendiri gitu, karena ketika Didan semangat, yang baik yang bagusnya akan buat diri Didan. Kalau Didan nggak semangat ya berarti dampaknya nanti akan ke Didan sendiri, seperti itu. Nah di sini udah semuanya terselesaikan ya, atau masalah-masalahnya. Nah sebelum kita tutup di sini nih, boleh teman-teman menyampaikan pesan dan kesan teman-teman akhir daripada konseling kelompok ini. Pesan dan kesannya ya dari Arif, coba pesan kesan akhir dari konseling kelompok ini seperti apa perasaan Arif? Oke, untuk kesannya ya, untuk kesannya itu jadi saya tuh apa ya, merasa sangat terbantu gitu, sangat senang sekali gitu bisa mendapatkan solusi dari teman-teman di sini gitu kan. Untuk pesannya ya, jadi apapun permasalahan yang kita hadapi gitu kan, itu bukan kita saja yang pernah merasakan permasalahan tersebut gitu, pasti orang lain juga pernah merasakannya gitu. Jadi jangan karena stuck di situ di tempat, jadi kita harus mencari solusi ke yang lainnya kayak gitu, kalau kita tidak bisa menyelesaikan usahanya sendiri gitu. Nah itu ya pesan kesan dari Kang Arif. Nah sekarang boleh nih dari Lutfi. Kesan saya mungkin sangat terbantu dan sangat menarik juga dapat pendapat dari permasalahan saya itu dari beberapa pandangan dari orang lain. Nah, pesan saya juga jalani aja hidup gitu, karena kita yang jalani bukan orang lain. Nah itu pesan-kesan dari Lutfi ya. Nah boleh dari Firman. Kesan saya ya, kesan saya dari bimbingan kelompok ini cukup terbantu lah buat saya sendiri, terus karena saya kan susah merancang masa depan itu kayak gimana kan. Adanya bimbingan ini saya mulai terbantu gitu, terbuka gitu. Nah, jadi Terbuka, ada bayang-bayangan lah, cukup terbantu. yaitu pesan-kesan dari Firman ya, lebih terbantu gitu untuk perancangan karir ini pada konseling kelompok. Nah sekarang dari Didan, boleh sampaikan. terima kasih buat teman-teman ya atas pendapatnya. Saya merasa terbuka juga pemikiran saya bahwa
enjoy aja lah ini di masa pandemi ini, dan selalu semangat dalam belajar lagi ya, terima kasih. Nah itu ya pesan-pesan daripada teman-teman semuanya gitu. Insya Allah dari wasilah konseling kelompok ini ya permasalahan dari teman-teman pun bisa terbantu biar lebih maksimal lagi, lebih baik lagi dalam menjalani kehidupannya seperti itu. Nah kita akhiri aja konseling kelompok ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.